Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan mencoba untuk ngebahas sebuah kasus Marianne Bachmer yang mana dia adalah seorang ibu yang membalaskan dendam anaknya karena anaknya ini dihabisi oleh seorang pria yang sangat amat jahat. So guys, seperti apa kronologi, background, dan akhir dari cerita ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends guys. And let's talk about it. Marianne Bachmer yang lahir pada tanggal 3 Juni 1950 di Jerman, dan dia dibesarkan di kota Sarstedt. Dari beberapa artikel yang gue temukan tentang orang tua dari Marianne memang tidak diperjelas. Hanya saja Marianne mempunyai kedua orang tua yang mana kedua orang tua Marianne sempat bercerai dan di saat Marianne masih kecil. Dan ibunya Marianne pun sempat menikah lagi dengan seorang laki-laki yang menjadi ayah angkatnya Marianne. Dan pada tahun 1966, Marianne berumur 16 tahun, mempunyai anak pertamanya, dan ia serahkan ke tempat semacam penitipan anak atau panti asuhan untuk diadopsi. Setelah dari itu, Marianne mempunyai anak lagi, yang mana anak ini hasil dari hubungan yang tidak sah, atau kita bisa katakan seperti pacaran. Nah, dia melakukan hal yang sama terhadap anaknya yang pertama. Dia serahkan ke salah satu tempat yang mau menampung bayi tersebut untuk diadopsi. Pada tahun 1973, Marianne mempunyai anak ketiganya yang bernama Anna. Setelah Anna lahir, Marianne juga sempat menjalani operasi tubektomi, dan Marianne membesarkan Anna dengan penuh kasih sayang sebagai orang tua tunggalnya Anna. Oke, dari sini background cerita Marianne memang kelam sekali, yang mana ketika Marianne masih kecil orang tuanya sudah bercerai dan ayah kandungnya meninggalkannya, dan ibunya menikah lagi dengan pria lain. Yang sedihnya Marianne tidak pernah mendapatkan rasa kasih sayang dan perhatian terhadap orang tuanya, sehingga Marianne hamil di luar nikah, bahkan sampai memiliki 3 orang anak, dan Marianne merawat anaknya yang ketiga tanpa seorang suami. Pada tanggal 5 Mei 1980, ketika Anna yang berumur 7 tahun bertengkar dengan ibunya dan memutuskan untuk bolos sekolah, dan ada di mana Anna diculik oleh Klaus Grabowski, seorang tukang daging yang berumur 35 tahun. Klaus menahan Anna di rumahnya dan melakukan hal yang tidak lazim dan juga keji terhadap Anna. Dan pada akhirnya leher Anna diikat atau dicekik menggunakan celana ketat tunangannya, dan jasad Anna dimasukkan ke dalam kardus. Setelah kejadian itu, tunangannya Klaus mengetahui hal itu. Tanpa panjang lebar, tunangannya melaporkan hal itu ke polisi. Dan pada akhirnya polisi menginterogasi lebih dalam mengenai Klaus, yang mana Klaus adalah seorang terpidana pelanggar seks yang sebelumnya telah melakukan pelecehan seksual terhadap 2 gadis atau 2 wanita. Setelah ditangkap, Klaus menyatakan tidak berniat melecehkan Anna secara seksual. Dia berkata bahwa Anna mencoba merayu dan memerasnya. Dan Klaus ketakutan akan kembali ke penjara akan hal itu. Karena hal tersebut, Klaus mengakhiri hidup Anna. Klaus mengatakan gadis itu ingin memberitahu kepada ibunya bahwa dia telah menyentuhnya secara tidak pantas dengan tujuan memeras uang dari Klaus. Oke, dari sini adalah kebohongan yang dilakukan oleh Klaus. Secara logika, mana ada anak yang masih di bawah umur tidak mungkin untuk melakukan sebuah pelecehan terhadap orang dewasa atau memeras lembar uang kertas dan ketika tidak diberikan kepada Anna. Dan Anna akan mengadu kepada ibunya bahwasanya dia dilecehkan. Pada tanggal 6 Maret 1981 adalah hari ketiga persidangan. Marianne Bachmer menyelundupkan senjata api ke ruang sidang pengadilan di distrik Lebek dan menembak dari belakang Klaus Grabowski. Dan dia mengarahkan pistol ke punggung Klaus dan menarik pelatuknya 8 kali dan mengenai. Pada akhirnya Klaus menutup usianya 35 tahun dengan 8 tembakan.
Pada 2 November 1982, Mirena Bachmer awalnya didakwa di pengadilan atas pembunuhan. Jaksa membatalkan dakwaan pembunuhan setelah dinegosiasi selama 28 hari. Dewan menyetujui putusan tersebut. 4 bulan setelah pembukaan persidangan, Mirena dinyatakan bersalah pada tanggal 2 Maret 1983 dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena kepemilikan senjata api yang tidak sah. Tetapi kemudian Mirena dibebaskan setelah menjalani hukuman 3 tahun dalam penjara. Pada 17 September 1996, di mana Mirena menutup usianya 46 tahun karena mengidap kanker pankreas di salah satu rumah sakit yang berada di Lübeck. Setelah Mirena meninggal dunia, sang ibu pun dimakamkan di sebelah makam anaknya yang bernama Eina. Dengan berita dan kasus yang sudah beredar tentang seorang ibu yang membela anaknya dan membalaskan dendamnya, dan dari kisah ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Eina's Martyr. Dari kasus ini pun yang membuat gue pada akhirnya menyayat hati dan membuat gue geram dengan apa yang dilakukan Klaus Grabowski. Dan dari kasus ini juga kita bisa mempelajari dan bisa mengetahui tentang rasa kasih sayang seorang ibu, yang mana gak ada seorang ibu yang membiarkan begitu aja anaknya disakiti atau diganggu orang lain. Bahkan ini adalah sebuah kasus yang mana ini adalah kasus yang bisa dikatakan ini adalah pembenaran buat gue. Dan Mirena dihukum dengan 6 tahun penjara. Itu sebenarnya bagi gue itu adalah suatu hal yang tidak dibenarkan, karena ibunya si Eina ini juga melakukan kebenaran gitu. Karena kalau tidak seperti itu, kejahatan akan merajalela dan kita tidak bisa membela keluarga kita gitu ya. Jujur, ini adalah kisah yang sangat amat menyayat hati banget. Dan gue juga pernah ngebahas salah satu kisah atau kasus, gue lupa namanya siapa atau kasusnya siapa. Nanti kalian bisa berkunjung ya ke salah satu video yang udah gue bikin juga. Dan dia mengalami kecacatan yang dilakukan oleh orang tuanya juga. So guys, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu dan kita didekatkan dengan hal-hal yang baik. So don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Subianto.